Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program BIM Berbagi Ilmu Manfaat bersama saya Amaliatina. Menyapa pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan. Nah pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kemarin tanggal 10 Oktober 2023 diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia begitu. Dan hari ini kesehatan mental sudah menjadi topik yang banyak sekali diperbincangkan khususnya di media sosial ya. Banyak sekali kasus-kasus kesehatan mental yang terjadi yang kemudian terekspos atau terbuka di media sosial, dan saya sudah mendapat data ini dari penelitian Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMHS yang dilakukan oleh UGM. Ini survei kesehatan menyebutkan bahwa remaja dengan usia 10 sampai 17 tahun ini 1 dari 3-nya mengalami kesehatan mental atau mengalami gangguan kesehatan mental atau mental health ini. Nah, ini tentunya jadi perhatian untuk kita bahwa kesehatan mental ini tidak hanya sekarang untuk jadi masalah sepele atau masalah yang dikesampingkan, tapi masalah kesehatan mental ini juga tentunya jadi perhatian kita untuk saat ini. Dan saat ini telah hadir di studio ada Ibu Dr. Retno Pangestuti, MPSI Psikolog, seorang psikolog dan juga dosen psikologi Islam di UIN Surakarta dan juga salah satu psikolog di Rumah Psikologi Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Gimana Mbak? Alhamdulillah saya juga sehat dan bahagia, Ibu. Sehat fisik dan juga sehat mental tentunya, Ibu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Nah, Ibu, ini menarik ya, Ibu ya, kesehatan mental. Ini biasanya orang-orang itu berpendapat bahwa kesehatan mental itu tidak terlalu penting, tidak sepenting kesehatan fisik gitu loh. Nah, ini apa sih, Bu? Kenapa kesehatan mental ini penting untuk kita perhatikan gitu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Amelia dan juga pemirsa sekalian. Mungkin pertama-tama ini ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Amelia bahwa kemarin pada saat memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day itu ada satu tema yang diusung, itu adalah temanya bahwa kesehatan mental itu adalah hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu berarti setara ya dengan hak-hak yang lainnya begitu, seperti misalnya hak hidup, hak pendidikan ya, hak kesehatan begitu. Nah, kenapa penting? Karena ternyata kesehatan mental ini seringkali diabaikan, padahal kemudian itu juga menjadi salah satu penyebab dari suicide ya, jadi terjadinya bunuh diri begitu. Jadi angka kematian yang disebabkan oleh bunuh diri itu menjadi semakin tinggi begitu Mbak Amelia. Nah, kenapa kemudian sekarang menjadi penting ya kemudian untuk diperhatikan gitu, difokuskan pada itu. Bahkan ini kemudian menjadi salah satu program utamanya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, salah satunya adalah kesehatan mental. Baik, jadi kesehatan mental ini untuk pemirsa yang mungkin belum tahu nih, kesehatan mental itu juga sama pentingnya dong ya dengan kesehatan fisik ya, Ibu Retno ya. Nah, kalau untuk yang masih awam nih tentang kesehatan mental, kesehatan mental itu apa sih, Bu Retno? Iya, baik. Kalau kita bicara kesehatan mental itu kan berarti satu kondisi ya Mbak Amelia, satu kondisi di mana seseorang itu bukan hanya merasa sehat secara fisik, tapi juga dia merasa bahagia, Mbak. Nah itu tadi makanya apa kabar Mbak Amelia gitu ya, kemudian sehat dan bahagia gitu. Dan bahagia. Nah kemudian ciri yang lainnya adalah dia mampu menghadapi segala tantangan. Jadi kalau dia merasa sehat dan bahagia, maka kemudian juga mampu menghadapi segala tantangan yang ada di dalam hidup. Bukan permasalahan loh Mbak, bahasanya justru tantangan. Karena orang yang sehat secara mental itu juga menganggap bahwa semua yang ada di dalam kehidupan ini adalah tantangan yang harus dilewati. Kalau tantangan itu kan berarti kita mampu insya Allah ya, menantang diri kita kemudian untuk bisa mengatasi gitu ya, meyakinkan diri kita untuk bisa melewatinya. Nah kalau permasalahan itu kan kemudian bahasanya lebih pesimis gitu ya, kita lebih optimis. Selain itu juga bisa menerima dirinya, menerima lingkungannya, menerima masyarakatnya begitu ya. Kemudian bisa bersikap positif ya terhadap diri maupun
terhadap orang lain. Itu yang kemudian orang juga bisa disebut sebagai sehat mental begitu. Baik. Nah, sehat mental ini tentunya juga tadi kan kemampuan dalam menghadapi tantangan gitu ya Ibu. Nah, kalau misalnya tidak mampu menghadapi tantangan itu yang dinamakan gangguan mental begitu. Ya sebenarnya kalau di ilmu psikologi sendiri Mbak, karena kebetulan saya memang bidang ilmunya dari psikologi ya, itu ada dua Mbak, ada dua kategorinya gitu. Ada yang disebut gangguan mental yang berat ya, seringkali disebut psikotik atau psikosa gitu. Dan ada gangguan mental yang memang ringan kategorinya, seringkali disebut neurosa. Nah yang psikosa ini, yang psikotik ini, kalau misalnya memang dia sudah terpisah dari realita, misalnya kayak ngapunten sering lihat di jalan-jalan gitu ya, ada yang bicara sendiri, ketawa sendiri gitu ya, makan yang nggak jelas mungkin. Nah itu mungkin kategorinya memang gangguan jiwa berat sehingga dia terlepas dari realitas yang ada di sekitarnya begitu. Jadi dia punya dunia sendiri gitu ya Mbak Amelia. Nah sementara kalau yang gangguan jiwa ringan itu mulai dari rasa cemas kita yang berlebihan, fobia misalnya seringnya mungkin dengar istilah fobia. Kemudian juga stres, frustasi, sampai kemudian depresi begitu, itu masih ada di kategori yang ringan gitu. Jadi kalau tadi nggak bisa menghadapi tantangan misalnya karena apa? Karena mungkin merasa bahwa tidak cukup percaya diri misalnya, nah itu bisa jadi kalau itu berulang terus menerus gitu ya, dan kemudian dia kemudian menyerah misalnya give up gitu, bisa jadi itu gangguan jiwa tapi yang kategorinya ringan. Baik. Nah ini kalau Bu Retno ini kan juga mengelola Rumah Psikologi Surakarta ya Ibu ya. Nah, kalau di Rumah Psikologi Surakarta ini kira-kira pasiennya yang paling banyak itu gangguannya apa sih, keluhannya gitu loh? Oh baik. Ya, jadi rata-rata memang kami menerima dalam satu hari itu bisa 2 hingga 3 klien ya, kami menyebutnya klien gitu ya. Kalau pasien nanti punyanya dokter, punyanya psikiater gitu ya. Nah banyaknya apa, dan yang menariknya adalah sebetulnya sebagian besar 75% itu klien kami adalah di usia produktif Mbak. Gitu, jadi usia-usia Mbak Amel ini kan usia produktif ya. Usia remaja gitu ya, remaja akhir sampai dengan kemudian di dewasa awal. Nah apa permasalahannya? Yang pertama adalah permasalahan yang terkait dengan mereka memang merasa mengalami ada yang stres akademik ya, stres akademik berarti stres yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik. Kemudian juga ada yang merasa dia belum bisa move on, kalau bahasa anak-anak gaul sekarang gitu ya, move on dari masa lalu gitu. Jadi dia punya punya pengalaman traumatis di masa lalu, punya kejadian yang mungkin negatif gitu ya, pengalaman negatif yang cenderung kemudian berulang gitu ya, belum terselesaikan gitu Mbak. Ada masalah-masa lalu yang belum terselesaikan kemudian sampai dengan berpengaruh di saat ini begitu. Baik. Nah kalau treatmentnya Ibu, kalau di Rumah Psikologi Surakarta ini ya, ini mungkin apa saja sih? Apakah treatmentnya juga sama untuk setiap orang atau ada perbedaannya sesuai dengan tingkatannya, misalnya tingkatan gangguan mentalnya begitu ada tidak? Oh iya betul. Kalau misalnya kategorinya masih gangguan mental yang tadi ringan, yang neurosa itu, misalnya kita mulai dari pasti pertama kita akan ini ya, building rapport dulu. Ini permasalahannya apa? Kita gali dulu. Ada namanya tahapannya assessment di situ ya. Jadi kita mencoba untuk mengakses dulu, menilai dulu ini kategori gangguannya apa gitu. Kemudian nanti tergantung apakah cukup dengan konseling atau mungkin bisa juga dengan psikoterapi gitu. Nah kalau yang sudah gangguan jiwanya gangguan mentalnya kategori berat, misalnya yang tadi skizofrenia gitu ya, kemudian mungkin bipolar gitu yang harus ditambah dengan penanganan medis ya, dia perlu minum obat. Kemudian biasanya kami rujuk Mbak. Kami rujuk ke psikiater. Jadi memang di Rumah Psikologi Surakarta ini kami punya 4 psikolog gitu, dan belum ada psikiater. Maka kemudian kami kerjasama dengan beberapa psikiater yang ada di rumah sakit jiwa atau rumah sakit di seputar Kartasura gitu ya. Gitu. Misalnya di Yarsis atau di Rumah Sakit UNS atau mungkin
rumah sakit lainnya sekitar situ. Baik, nah tadi kan juga disebutkan ya Ibu ya, kalau permasalahannya orang-orang gangguan mental itu sebabnya nih, tadi ada akademik dan juga mungkin ada trauma di masa lalu keluarga, begitu. Iya, gitu nah, ya, pengalaman sebenarnya masalah-masalah ini kan dari dulu juga sudah ada begitu kan Ibu, seperti iya. masalah akademik, masalah traumatis gitu. Mungkin orang-orang zaman dulu juga sudah ada begitu. Tapi kenapa sih Bu banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan mental saat ini dibanding dulu gitu. Dulu ya. Betul, prevalensinya itu sekarang itu kalau kita lihat tadi Mbak Amel juga udah menyebutkan ya, dalam beberapa riset juga disebutkan 1 dari 5 orang Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. 1 dari 5, kita punya 250 juta, itu berarti sekitar berapa ya, berarti 20%-nya ya bahkan ya. Kemudian ada juga riset lain yang menyebutkan lebih dari 19 juta itu riset di tahun sekitar 2019-20 gitu ya, lebih dari 19 juta usia produktif gitu mengalami gangguan kesehatan mental. Nah ini kan sebetulnya angka yang cukup perlu diprihatinkan ya Mbak gitu, prihatin melihat itu gitu ya. Kenapa ya? Nah ini juga beberapa psikolog kemudian mengkaitkan dengan istilah-istilah sebagai angkatan sekarang itu, generasi sekarang itu disebut sebagai strawberry generation gitu ya, kelihatannya bagus di luar, cantik di luar gitu ya, tapi ternyata rapuh di dalamnya gitu. Ini kan kayaknya memprihatinkan gitu ya. Nah, saya kebetulan karena mungkin lahir yang di baby boomers ya misalnya, ini melihatnya ada perbedaan apa sih dari generasi saya gitu ya dengan generasi Mbak Amel gitu. Nah, kita bisa melihat dari beberapa sisi Mbak Amel, mungkin kalau sekarang itu kita melihat bahwa sekarang zamannya serba instan ya Mbak Amel ya, betul, gitu ya. Betul. Mbak Amel mau makan sesuatu gitu ya, kemudian ternyata nggak ada nih di sekitar studio MTA, mungkin Mbak Amel tinggal keluarkan handphone, tinggal ketak-ketik gitu, cari di aplikasi mungkin untuk memesan makanan gitu ya, atau mungkin bisa juga mau pergi kemana juga begitu ya, lebih mudah. Demikian pula dalam kaitannya dengan tugas-tugas akademik nih Mbak Amel gitu, seringkali juga kemudian ada yang mahasiswa gitu ya, karena kebetulan saya juga bertugas di kampus ya, tinggal nanya, Ibu hari ini ada di kampus jam berapa, di ruang mana Bu gitu ya. Jadi semua itu lebih dipermudah sebetulnya Mbak Amel. Betul. Nah, menjadi tanda tanya loh kalau dengan yang hal-hal yang dipermudah itu, kenapa stresnya justru menjadi lebih tinggi gitu. Baik. Nah ini ternyata kami melihat itu, mengkaitkan itu dengan daya juang Mbak Amel. Dengan daya juang, kalau bahasa psikologinya lebih ke misalnya resiliensi gitu ya, ketangguhan. Resiliensi itu berarti kemampuan seseorang untuk balik lagi ke kondisi awal gitu. Dia pernah ditekan ya, pernah dapat masalah, ibaratnya kayak daya pegas gitu Mbak Amel, dia bisa balik lagi gitu. Nah, kami melihatnya di generasi sekarang ini, disebut ya, generasi milenial inilah yang kemudian itu mulai memudar ya Mbak Amel ya. Betul. Gitu. Jadi susah sedikit gitu, mengeluh gitu ya. Terus ada hambatan sedikit, aduh bisa nggak ya gitu. Menjadi kurang percaya diri, menjadi kurang tangguh gitu ya, mentalnya, ketangguhannya gitu, hardiness-nya kita menyebutnya juga. Itu menjadi ada satu riset yang di bawah generasi sebelumnya gitu Mbak Amel. Iya. Berarti karena ini ya Ibu ya, mungkin karena daya juangnya juga berbeda begitu, dan juga tantangannya juga berbeda antara dulu dan sekarang gitu. Iya, itu satu Mbak Amel. Yang kedua, kemudian juga sekarang itu ternyata remaja-remaja generasi sekarang ini lebih banyak juga melakukan social compression ya. Kalau dari riset-risetnya, saya bicara dari riset ya Mbak Amel ya, bahwa kemudian karena banyaknya media sosial gitu, kemudian seringkali jadi membandingkan gitu ya. Saya membandingkan dengan Mbak Amel dalam segala hal gitu misalnya. Kemudian Mbak Amel misalnya pasang status gitu ya, kemudian saya lihat, wah Mbak Amel kok udah pasang status punya jilbab baru nih misalnya gitu. Hal-hal begitu aja tuh udah sebetulnya mengganggu konsentrasi ya gitu ya. Mungkin ada hal lain yang harusnya lebih kita pikirkan gitu. Jadi itu menjadi kesana misalnya. Kemudian juga
berita-berita yang di blow up di media itu juga ikut berpengaruh sebetulnya Mbak Amel. Jadi bahwa kemudian generasi sekarang itu kadang-kadang kan juga kemampuan untuk menirunya itu besar ya Mbak Amel, sehingga apa namanya ketika kemudian ada berita ini yang kemudian juga sempat kami khawatirkan ya, misalnya ada berita tentang suicide gitu ya, bunuh diri gitu ya. Kemudian juga kemarin itu kami punya klien yang aduh ini miris banget ya, masih usia sekolah dasar kelas 5 gitu. Kemudian apa namanya ada case dia menyayat tangannya gitu Mbak Amel. Kemudian saya tanyakan alasannya apa gitu ya, kita gali gitu alasannya apa, ternyata ngikutin hal yang lagi viral di media sosial gitu ya. Ya ampun. Ya Allah, astagfirullah, ini kan tampaknya kan apa ya, perlu banget diedukasi gitu ya, sampai dengan usia anak-anak kecil gitu, usia sekolah dasar, usia mungkin juga anak TK yang sudah terpapar oleh gadget ini. Perlu banget diedukasi mana yang benar, mana yang salah gitu. Baik, nah ini berarti gangguan mental ini adalah masalah kita bersama ya Ibu ya, tidak hanya untuk generasi produktif, anak-anak juga, remaja, dewasa, orang tua tentunya juga. Nah ini Ibu banyak sekali yang akan kita bahas ya Ibu ya, tapi kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program BIM Berbagi Ilmu Manfaat masih dengan narasumber kita, dan saat ini kita sudah kedatangan atau kehadiran narasumber satu lagi, Ibu Kusnulia Rosita MPSI Psikolog, seorang psikologi di Rumah Psikologi Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat dan bahagia ini. Alhamdulillah sehat dan bahagia ini dua-duanya ya. Ini Bu Kusnulia ini mungkin spesifiknya untuk psikolog Islam ya Ibu ya? Psikolog Islam, psikolog sekolah itu. Psikolog sekolah. Nah ini kalau Bu Kusnulia ini berarti spesifiknya untuk psikolog sekolah. Nah mungkin bisa disebutkan Ibu kasus yang mungkin sekarang lagi marak atau lagi rame di sekolah itu apa sih Bu? Nah kalau ini yang kesehatan mental lagi tentang bullying ya. Jadi pemerintah ini sedang menggalakkan bagaimana kita mensosialisasikan untuk di sekolah-sekolah untuk program anti-bullying, karena bullying itu yang pertama bisa mengganggu kesehatan mental dari para siswa sendiri, karena bayangkan jika di satu sekolah gitu ya, bayangkan anak kita misalnya kemudian dibully rame-rame, itu pasti yang pertama mentalnya down, kemudian yang kedua efeknya biasanya dia nggak mau sekolah, kemudian mengurung diri dan lain sebagainya. Nah maka dari itu biar di sekolah itu terhindar bullying dan lain sebagainya, maka ini lagi digalakkan lagi, karena kan banyak kasus ya belakang ini kekerasan nggak hanya bullying ya, tapi juga kekerasan verbal dan lain sebagainya itu di sekolah-sekolah, bahkan yang baru-baru ini murid membacok gurunya, kemudian ngebully teman-temannya dan lain sebagainya, itu kasihan sekali, karena efeknya itu pasti jangka panjang dan bisa menyebabkan lemahnya mental dari seseorang begitu. Baik, nah berarti ini kan tadi saya sudah sempat berbincang ya dengan Ibu Retno bahwa padahal kasus seperti itu tuh dulu juga sudah ada begitu ya Bu ya. Kalau sekarang kenapa semakin banyak gitu, atau mungkin anak sekolah nih, mungkin dari dulu anak sekolah berselisih dengan guru itu kan biasa ya Bu ya, wajar gitu ya. Nah kalau generasi sekarang ini kenapa sih malah tadi disebutkan malah ada kasus berani untuk menyakiti gurunya gitu. Kenapa ya Ibu ya kira-kira? Nah biasanya itu karena yang pertama itu pola asuh dari keluarga ya. Kita nggak tahu ya pola asuh yang diterapkan di keluarga tersebut seperti apa. Yang jelas pola asuh ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua interaksi dia di lingkungan gitu ya. Kan kita juga tidak bisa mengontrol 100% ya anak kita nanti akan bergaul dengan siapa saja, kemudian terpengaruh apa saja, kan kita tidak bisa mengontrol begitu. Kemudian yang ketiga memang degradasi moral gitu, degradasi moral dari remaja-remaja kita saat ini kayak gitu ya, karena kita tahu ya pengaruh dari sosial media yang memang nggak hanya sebenarnya sosial media itu
banyak sisi positifnya, tetapi juga ada sisi negatifnya. Nah, gawatnya ketika anak-anak kita, remaja-remaja kita banyak mengakses kayak konten-konten negatif dan lain sebagainya, sehingga mereka terinspirasi untuk kayaknya melakukan kayak gini nggak apa-apa, coba-coba. Awalnya coba-coba, lalu ternyata itu kriminal gitu ya, bullying dan lain sebagainya kayak gitu. Bahkan ketika zaman dulu ya mungkin ketika anak kita dimarahi guru itu hal yang wajar dan lain sebagainya. Tapi generasi sekarang dimarahi sedikit itu berani sama guru, bahkan menampar, bahkan kasus yang kemarin di Gerobokan itu sampai menusuk gitu ya. Itu karena apa? Sakit hati gitu ya. Karena apa? Mungkin itu salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap ini ya, kekuatan gitu ya, bahwa kamu tuh nggak apa-apa, sakit tuh nggak apa-apa, misalnya kamu tuh pernah merasa sedih nggak apa-apa, kamu tuh kekurangan nggak apa-apa. Mungkin kalau bisa dibilang ya, itu generasi strawberry, nggak kuat terhadap ini ya, nggak kuat terhadap kesengsaraan kayak gitu. Baik, tadi juga sudah sempat disinggung ya sama Bu Retno ya Ibu ya, tentang generasi strawberry ini yang dari luar itu tampak bagus, tapi disenggol dikit rapuh ya, rapuh atau penyok gitu kayak strawberry gitu. Nah ini kalau tadi kan sudah disebutkan juga sama Bu Retno, kalau di rumah psikologi itu bahkan ada yang usia SD kelas 5 ya Ibu ya, usia SD kelas 5 itu mengalami gangguan kesehatan mental. Begitu. Nah ini gimana Bu caranya mengatasinya kalau anak kelas SD gitu kan, mungkin dia untuk mengenal dirinya juga masih belum terlalu kompleks gitu. Nah ini caranya mengatasinya bagaimana Ibu? Ke Bu Retno dulu atau saya dulu? Bu Retno dulu nanti. Iya boleh. Kebetulan itu kemarin memang salah satu klien yang kami tangani, Mbak Amalia ya. Jadi ada beberapa konten begitu ya, Bu Husnul ya, yang kemudian juga ternyata itu dilatar belakangi oleh keinginan dia untuk viral gitu ya, untuk kemudian lebih banyak followernya gitu ya. Nah seperti apa, karena ini kemudian kliennya dia masih ada di kategori anak-anak yang pasti dia masih dalam pengawasan penuh dari orang tua dan orang dewasa di sekitarnya ya. Kami gali dulu juga bagaimana pola asuh di keluarganya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Husnulia begitu. Kemudian kami gali juga misalnya bagaimana interaksi dia dengan guru misalnya di sekolah, dengan teman-temannya begitu ya di sekitarnya. Nah, yang pertama kali kemudian kami lakukan adalah menyampaikan juga ke orang tua begitu ya. Kebetulan memang ini hanya ada salah satu gitu orang tua yang masih mendampingi, hanya ibunya gitu ya. Itu bahwa ini besar sekali peran orang tua gitu. Mungkin kalau misalnya bapaknya memang kebetulan qadarullah sudah gak ada gitu ya, sudah pisah begitu. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh ibunya agar tidak kehilangan figur atau sosok dari ayah gitu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah kerjasama dengan pihak guru ini di sekolah, ustazahnya begitu ya, kemudian di sekolah. Ini kita harus membentuk lingkungan yang kemudian juga membuat dia ini tersadar bahwa ini loh dunia nyata begitu ya. Dunia nyata itu adalah dunia yang dihadapi kamu bersama dengan gurumu, dengan ustazahmu, dengan ustadz di sekolah, dengan teman-teman di sekolah gitu. Bahwa interaksi yang dibangun sehat pertama kali itu adalah dengan lingkungan sekitar dulu, baru kemudian di media sosial gitu. Kalau media sosial itu kan sebenarnya nggak kenal ya begitu ya, nggak mengenal secara dekat dan mendalam gitu. Nah ini memang tantangan juga karena usianya juga masih kecil ya. Kemudian juga teman-temannya juga ya, kami mengadakan sosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya juga, dengan teman-teman di lingkungannya gitu, bahwa kemudian ayo yuk kita bangun lagi lingkungan belajar yang sehat, lingkungan pertemanan yang sehat gitu. Itu juga karena ada faktor bullyingnya sih. Ada faktor bullyingnya juga yang ditemukan ya. Harusnya bahwa kemudian dia merasa tidak nyaman dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga dia lebih memilih gadget gitu yang lebih banyak like dibandingkan dislike-nya gitu. Iya, mungkin Kak Res bisa, Bu Kusnul bisa menambahkan. Ya biasanya terkadang kasus bullying itu juga terjadi karena yang pertama minimnya pendidikan karakter kayak gitu ya. Justru sekarang ini yang terpenting masuk ke sekolah-sekolah pendidikan formal kita itu adalah bagaimana
pendidikan karakter itu terimplementasi dengan baik di setiap anak-anaknya. Bahkan pemerintah sendiri ya itu juga sudah menggalakkan melalui profil pelajar Pancasila itu juga ada pendidikan karakternya dari mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Karena memang banyak kasus yang ditemui, yaitu tadi ya bullying, kemudian siswa berani sama orang tua, sama guru, kemudian kasus-kasus viral lainnya yang bisa ditemui yang tadi sudah disampaikan ya, kayak misalnya suicide ya, bunuh diri dengan atau misalnya melakukan bullying sama siapa gitu agar viral itu nyata. Karena memang selain itu ya remaja itu butuh akan ini eksistensi di media sosial kayak gitu. Jadi mereka gimana caranya sih biar followersnya nambah, bodo amat dengan ini ya, dengan mau konten positif, konten negatif, yang penting mereka viral dulu. Nah itu pentingnya pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter, misalnya anak-anak bisa diajarkan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik secara di lingkungan, bagaimana dia cara bersikap yang seperti apa, kemudian mandiri dan lain sebagainya. Nah sekarang ini memang masalah-masalah isu-isu kesehatan mental kayak misalnya ketidakmandirian, kemudian bullying, minimnya pendidikan karakter dan lain sebagainya itu memang akhir-akhir ini banyak terjadi, sehingga ayo kita bersama-sama dengan masyarakat begitu ya, didiklah anak-anak kita kayak gitu ya, dan juga anak-anak di sekitar kita untuk memiliki karakter yang baik, karena hanya dengan karakter itu yang akan bisa menyelamatkan mereka hingga dewasa begitu. Karena ketika anak bermasalah pun yang repot nggak hanya anaknya, kita juga sebagai orang tua juga pasti akan terbawa begitu. Nah, berarti kalau tadi disebutkan bahwa anak-anak ini juga bisa mengalami kesehatan mental begitu, berarti kan tidak lepas dari peran orang tua tentunya ya Bu ya. Nah, padahal orang tua anak-anak ini mungkin mereka ada di generasi sebelumnya yang mungkin belum begitu mengenal tentang bagaimana kesehatan mental, apa itu gangguan mental, dan biasanya kayak orang-orang tua itu menganggap kesehatan mental itu hal sepele gitu. Nah, apa sih yang perlu dilakukan untuk orang-orang ya mungkin orang-orang tua kita begitu agar semakin paham tentang kesehatan mental begitu? Silahkan Bu Retno. Oh, baik. Ya, ini pas ya sebenarnya karena kita generasi yang sebelumnya ya. Khususnya mungkin udah generasi kekinian. Iya, bahkan kemudian ada di hadisnya Rasulullah juga ya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya begitu. Sehingga kemudian memang orang tua ya yang dituntut kemudian memahami, mengerti begitu bahwa ini zamannya berbeda gitu. Jadi yang pertama sebetulnya adalah orang tua itu bisa menjadi teman dulu, menjadi sahabat dulu Mbak Amel. Kalau mereka punya masalah yang dicurhatin itu nggak usah kemana-mana, nggak usah ke media sosial, tapi ada abinya, ada uminya, ada ayahnya, ada bundanya gitu ya. Jadi nggak kemana-mana dulu, tapi ke orang tua. Nah that's why kemudian orang tua ini harus bisa menjadi bukan hanya orang yang lebih dewasa begitu, bukan hanya polisi ya gitu ya buat anak-anak, tapi juga sahabat dulu dengan mereka. Nah gimana untuk bisa menjadi sahabat ya, berarti ikut mempelajari mereka. Jadi misalnya bukan hanya sekedar melarang, tapi kemudian juga apa sih gitu ya gadget ini yang membuat anak itu sedemikian tertariknya gitu ya dengan gadget, dengan media sosial. Nah makanya diharapkan juga orang tuanya ikut belajar, mungkin ikut punya medsos kalau bila perlu ya. Gitu, karena biar tahu ya Ibu ya di medsos itu ada apa aja sih. Betul, ada apa aja, dan juga anaknya nanti misalnya juga membuat konten-konten yang seperti apa gitu. Nah orang tua mungkin juga bisa menjadi followernya yang bisa memberikan like juga gitu ya ke anaknya gitu, bisa memberikan dukungan juga di media sosial. Mungkin itu satu ya. Kemudian juga yang kedua, orang tua juga tetap ya menjadi figur teladan memang. Mau nggak mau gitu. Jadi kalau kemudian melarang jangan ya terlalu banyak gadgetan, jangan ya terlalu banyak main HP gitu, jangan terlalu banyak bermedia sosial dan seterusnya, orang tuanya seperti apa gitu. Nah tapi kemudian juga di sesi-sesi parentingnya seringkali juga orang tua menyampaikan loh, kita ini kan sekarang juga mengikuti perkembangan zaman, bahkan kemudian juga harus misalnya jualan online gitu kan, berarti harus terus menerus juga berinteraksi ya dengan dunia maya gitu.
Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Nah, libatkan anak juga bisa Mbak Amel ya. Jadi misalkan yuk ini Abi sama Umi ini lagi jualan gitu. Ini usaha untuk mendapatkan misalnya rezeki lebih untuk sekolahmu gitu ya, untuk pendidikanmu, dibantu ya gitu. Jadi kalau Abi, Umi, kalau ayah, bunda sedang berinteraksi dengan gadget, ini adalah dalam rangka memang tugas gitu, bukan main gitu ya, bukan kemudian sekedar mencari kesenangan belaka gitu. Betul. Nah seperti itu Mbak. Kemudian juga orang tua juga perlu mengajarkan lagi mungkin ya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Kak Ros itu, bahwa ada apa namanya pendidikan karakter yang terlupakan gitu. Kita mau apa nih? Misalnya kita ingin membentuk anak-anak yang tadi tangguh, generasi tangguh, generasi kuat, mandiri. Ya orang tua juga sebisa mungkin memberikan kepercayaan anak-anak untuk bisa mandiri, untuk bisa tangguh. Jadi jangan sedikit-dikit, mohon maaf nih, dibantu gitu ya. Kemudian dilayani, diladeni dari A sampai dengan Z gitu. Karena khawatir anaknya susah gitu, anaknya merasa sakit gitu. Tadi kan disampaikan juga oleh Bu Kusnul bahwa nggak apa-apa jatuh, tapi bisa bangkit lagi, betul. Gitu. Nggak apa-apa sakit gitu, tapi bisa sehat lagi. Nah seperti itu. Jadi mungkin perlu juga diajarkan gitu ke anak-anak bahwa ini loh dulu gitu ya, mungkin boleh ya, karena seringnya juga begitu ya. Dulu zaman ayah bunda, zaman Abi Umi masih kecil gitu, itu kita tuh berjuang banget loh untuk sekolah. Nggak ada misalnya sekarang aplikasi online yang kemudian mengantarkan ke ini. Nah sekarang gimana caranya juga supaya kamu juga bisa berjuang yang sama misalnya, nggak kemudian kita harus diantar gitu ya. Jadi biarkan juga mereka berjuang juga gitu, hujan-hujan ya pakai payung gitu ya, misalnya harus ke sekolah. Terus kemudian apalagi harus naik bis misalnya, mungkin itu beda perjuangannya memang ya dengan sekarang. Itu mungkin. Silakan Bu Kusnul. Ya kalau ini bisa juga ya dengan diawali dengan orang tua itu mau belajar gitu ya. Artinya orang tua mau belajar sesuai dengan anak kita, karakteristik kalau anak-anak yang lahir tahun 2000 ke sana ya, itu disebutnya generasi alpha ya, alpha ya kayak gitu. Jadi orang tua jadi ya nanti kalau 2025 ke sana itu beda lagi, generasi beta gitu ya. Karena tiap 20 tahun gitu beda nama generasi gitu Mbak. Jadi memang kita sebagai orang tua, misalnya kita orang tuanya generasi Y gitu ya, kita punya anak generasi alpha, kita harus tahu dulu nih, oh karakteristik generasi alpha itu seperti ini. Dari lahir dia sudah terbiasa dengan gadget, karena mungkin sejak dalam kandungan sudah diajarkan tuh gadget oleh orang tuanya, ibu mainan HP dan lain sebagainya, kan tanpa tidak disadari kan itu menstimulus dalam janin di kandungan kayak gitu ya. Yang penting orang tua mau belajar, oh karakteristik anakku tuh seperti ini, aku harus ngikuti nih kayak gitu. Kalau bisa tadi ya sama sudah dijelaskan Retno gitu ya, menjadi teman anak di media sosial. Jadi kita tahu, kita bisa ngontrol anakku temenan sama siapa aja nih, anakku ngefollow komunitas apa aja nih kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita tahu watak dan karakter anak. Kan kalau di psikologi itu kan ada 4 besar ya tipe karakter. Ada melankolis, ada pragmatis, kemudian sanguinis dan koleris. Jadi kita harus tahu dulu nih, oh watak anakku tuh seperti ini. Kalau misalnya dia melankolis, berarti oh kita secara mendidiknya dengan cara halus, diberikan contoh, diberikan keteladanan. Oh misalnya anakku tipenya koleris, oh dikasih kesempatan untuk berpendapat, dilibatkan dan lain sebagainya. Jadi memang beda-beda karakter itu beda juga pola pengasuhannya Mbak kayak gitu. Kemudian yang ini ya, yang ketiga ya, tadi kan orang tua mau belajar, kemudian orang tua tahu karakter anak gitu ya, tipe-tipe karakter. Kemudian yang ketiga itu kalau misalnya anak kita masih kecil kayak gitu, kemudian kita kasih gadget, kita bisa buat menegakkan peraturan kalau sama anak. Oke nak, kamu boleh pakai gadget misalnya sehari kayak gitu ya, dibatasin ya, tapi jam ini sampai jam ini saja, nanti jam ini sampai jam ini kamu istirahat kayak gitu. Jadi kita negosiasi dulu sama anak, biar nanti ketika sudah berjalan kayak gitu, ingat nak, kita udah kesepakatan kayak gitu. Jadi mengingatkan kepada anak gitu. Itu juga secara tidak langsung melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi mendidik anak untuk
dilatih bagaimana cara dia mengambil keputusan sejak dini ya kayak gitu. Karena kalau tidak dilatih, anak itu tidak bisa tiba-tiba langsung bisa, itu nggak bisa. Kemudian dari kecil kita libatkan anak untuk dengan 3 kata sakti kayak gitu ya, maaf, minta tolong, dan terima kasih gitu ya. Dan itu memang harus dibiasakan gitu ya, karena nggak bisa anak kecil itu tiba-tiba langsung ngomong terima kasih, nggak bisa, harus dibiasakan gitu ya. Bahkan mendidik anak yang usia kecil itu, usia balita ya, itu lebih mudah daripada ketika harus mengkondisikan anak di usia remaja, begitu. Jadi ketika dari kecil gitu ya, nak, ketika misalnya kamu mendapat sesuatu dari orang, ucapkan terima kasih. Ketika kamu lewat di depan orang yang lebih tua dari kamu bilang permisi, kayak itu, atau maaf, kayak gitu. Kemudian ketika kamu butuh sesuatu, kamu bisa bilang dengan cara yang baik, yaitu minta tolong, seperti itu. Jadi dari kecil sudah dilibatkan anak dalam pengasuhan dan lain sebagainya. Kemudian orang tua artinya orang tua tuh nggak males gitu dalam belajar untuk mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Baik. Nah, ini untuk yang terakhir nih Bu Husnul ya. Untuk tipsnya agar kita tidak sampai deh terkena gangguan mental gitu. Yang pertama, terkadang kita perlu untuk ini ya, puasa sosial media gitu. Ada saatnya kita puasa sosial media agar apa? Kita tidak terlalu terkontaminasi pada hal-hal atau konten-konten yang mungkin tidak baik untuk terlalu banyak kita konsumsi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain kayak gitu ya. Itu jadi ketika misalnya nih, ketika kita menempatkan standar sukses kita sama dengan orang lain, kan padahal perjalanan kita dengan orang lain itu berbeda. Ya, jadi betul. Ketika kita membandingkan diri kita, waduh, dia di usia 20 tahun dia sudah punya ini itu. Kemudian kita mikir, aku kok di usia 20 tahun masih gini-gini aja ya. Akhirnya terlalu banyak mikir, overthinking, akhirnya apa? Stres dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini ya, senantiasa belajar dan bersyukur atas capaian kita hari ini kayak gitu ya. Itu yang perlu kita gerakkan ke anak-anak muda. Nah, kita harus bersyukur kayak itu. Karena kan banyak sekali Mbak gitu ya, dari kasus-kasus klien kita ya, konseling kita kayak gitu, banyak anak-anak yang melawan orang tua itu hanya karena nggak diberikan motor baru kayak gitu, sehingga apa? Sehingga yaitu melawan ke orang tua, kemudian dia nggak mau sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kenakalan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi yang pertama tadi ini ya, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kemudian kita ada saatnya untuk puasa sosial media. Kemudian kita senantiasa bersyukur atas apa yang sedang kita alami hari ini. Kemudian yang keempat adalah kita mendekatkan diri terhadap agama kita kayak gitu ya. Karena memang salah satu kunci untuk biar kita itu selalu on gitu ya dengan Allah kayak gitu ya, kita adalah menjaga amal-amal ruhiyah kita kayak gitu. Karena selain kalau misalnya datang ke psikolog itu oke, kita bantu untuk misalnya terapi, tapi kalau nggak ada keinginan atau kedekatan dari klien itu kepada misalnya agamanya Islam, harus menjaga sholatnya dan lain sebagainya, itu tidak akan berhasil terapinya juga seperti itu. Jadi selain cara horizontal juga cara vertikal kayak gitu, karena itu yang bisa membentengi manusia dari kayak kita dia perbuatan. Karena kan sebenarnya inti tidak kesehatan mental itu adalah yang tidak bersyukur gitu ya, tidak bersyukur, kemudian terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain kayak gitu. Itu Mbak. Baik, ini berarti hari ini materinya sangat bermanfaat sekali ya Ibu ya, dalam rangka Hari Kesehatan Mental kemarin 10 Oktober 2023. Jadi Bu Retno ada yang ingin disampaikan untuk terakhir, silahkan. Oh iya, baik. Ya, jadi karena tadi kesehatan mental itu meliputi berbagai aspek yang ada di dalam jiwa manusia ya, baik itu psikologis, kemudian juga fisik ya, psikologis, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual gitu. Jadi yang terakhir ini Mbak, yang kemudian juga perlu ditekankan bahwa kemudian kita tidak akan pernah bisa mengatasi berbagai gangguan apapun gitu ya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala Sang Khalik begitu. Sehingga dikuatkan juga doanya untuk para ayah bunda, para abi umi begitu ya. Kita juga ikut mendoakan para anak-anak kita, lingkungan masyarakat sekitar kita gitu, bahwa
yuk kita bersama-sama mewujudkan generasi Indonesia yang memang sehat mental gitu, sehat sosial dan sehat spiritual juga. Baik, terima kasih sekali untuk kehadirannya hari ini Ibu Retno dan juga Ibu Kusnulia, sangat bermanfaat sekali materinya hari ini. Ya, semoga materinya tersampaikan kepada pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Ini terima kasih sekali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Saya mewakili seluruh kru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.